Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Terima Tapis Arido, kembali lagi nih di channel kita. Untuk video kali ini, Ana akan memberikan satu video adab yang berjudul Adab Ketika di Malam Hari. Jadi guys, sebelum kalian tidur, kalian harus menerapkan beberapa kegiatan dulu nih, supaya tidur kalian nyaman dan insya Allah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, yuk simak video ini. Selamat menonton ya guys. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubshiran. Innallaha ladzu fadli 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Mu'min ayat 61. Jika malam menjelang atau kamu masuk pada sore hari, tahanlah anak-anak kecil kamu, karena setan bertebaran pada waktu itu. Dan apabila malam telah terlewati sesaat, maka biarkanlah mereka. Kuncilah pintu-pintu dan sebut nama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1. Mencegah anak-anak untuk keluar rumah, karena pada saat itu setan sedang berkeliaran. 2. Disunahkan membaca surah Al-Muluk agar terhindar dari azab kubur. 3. Disunahkan membaca surah Al-Waqiah agar terhindar dari kelaparan selamanya. 4. Disunahkan membaca surah Yasin agar dosanya diampuni dan dijaga oleh para malaikat. 5. Menutup bejana meskipun dengan sepotong kayu yang melintang di atasnya. Guys, BTW ada kisah nih, penasaran gak sih? Judulnya Kisah Ahli Ibadah. Dikisahkan tentang seorang ahli ibadah yang telah beribadah selama 70 tahun di atas pohon. Selama itu pula, ia tak pernah turun ke bawah, namun suatu hari setan datang menggoda. Ia menyamar menjadi wanita cantik. Ahli ibadah pun tergoda dan berbuat maksiat bersama wanita itu. Ahli ibadah pun bertobat. Ia pergi ke sebuah tempat penampungan orang-orang miskin. Setiap malam ada seorang rahib yang selalu datang memberi roti kepada orang-orang miskin tersebut. Nah, ternyata ada satu orang miskin nih yang gak dapet roti, padahal orang miskin itu lagi lapar banget. Terus ahli ibadah ngasih jatah rotinya ke orang miskin itu, walaupun dia juga lagi lapar. Tak berapa lama, ahli ibadah itu meninggal dunia. Kemudian ibadahnya selama 70 tahun ditimbang dengan kemaksiatannya selama 7 hari. Ternyata lebih berat dosa kemaksiatannya. Terus kemaksiatannya ditimbang nih dengan amal memberi roti. Plot twistnya nih guys, amalnya lebih besar dibandingkan kemaksiatannya. Masya Allah banget ya guys, Allah masih memberikan nikmat pahala kepada ahli ibadah ini. Guys, penjelasan terakhir nih, simak dengan seksama ya. Keutamaan sholat malam di malam hari. 1. Sholat malam adalah ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang soleh. 2. Sholat malam adalah sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. 3. Orang yang mengerjakan sholat malam akan memperoleh cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana guys, videonya seru gak? Jangan lupa diterapin di kehidupan sehari-hari ya. Jadi untuk closing hari ini, Ana akan memberikan satu kesimpulan dalam video yang tadi udah kalian tonton nih. Kesimpulannya adalah kita sebagai hamba Allah harus tetap mengingat Allah dimanapun kita berada dan apapun kondisi kita. Seperti tadi, ketika kita lagi dalam keadaan mengantuk berat, tapi kita harus tetap mengingat Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berwudu, meminta kepadanya, memohon kepadanya gitu, supaya tidur kita nyenyak dan insya Allah diberi keberkahan. Itu guys, mungkin kesimpulannya hanya ini aja ya guys, jangan panjang-panjang dan gak lama-lama lagi. Maaf kalau ada kesalahan bicara maupun tulisan. Wassalamualaikum